nggak tegur sapa nih 2 kali pertemuan. Nah itu Ini banget ya, clickbait banget ya langsung ya. Raditya Dika tidak tegur sapa. Enggak, maksudnya emang seintrovert itu dan jadi ngeganggu nggak sih sebetulnya kalau misalnya ada project gitu? Aduh, gua anaknya anak rumahan soalnya, jadi jarang bergaul juga. Terus ya untung Ariel orangnya ini sih ngajak ngobrol dulu. Sama karena itu sih sebenarnya, karena memang kita harus kerja. Sebenarnya kalau misalnya enggak juga, kalau ada kebutuhannya juga kayak kita bisa diem-dieman gitu. Iya sih, 5 tahun ya, setuju sih kayak. Tapi keganggu nggak sih Kak kalau buat pekerjaan sendiri? Terganggu karena kalau jadi jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ya, oke, next questionnya boleh? Enggak sih, nggak terganggu. Bisa diceritain pengalaman syuting yang paling berkesan selama project ini? Sebenarnya kalau buat kami sih karena readingnya lama, jadi semua business as usual aja sih, karena udah semua readingin. Tapi yang paling berkesan adegan-adegan, kalau saya pribadi ya, adegan pas hujan sih, itu secara teknis lumayan ribet. Iya, repot banget sih. Terus kita night shoot, jadi benar-benar night shoot buat aku susah banget. Iya. Itu berkesan buat aku karena aku sepanjang karir baru sekali ngerasain syuting adegan. Ada beberapa jadwal kita night shoot, menarik, tapi biasanya aku tidur sleep pattern-nya nggak bisa diganggu. Cuma aku setuju sama Kak Radit, seru banget selama proses si workshopnya sih, karena begitu syuting kita udah kayak autopilot. Kalau untuk dialek Batak sendiri kan belajarnya apa nggak? Wah, itu terutama bahasa Batak ya. itu baru dikasih tahu setelah reading berapa bulan keberapa, Pak Sunil tiba-tiba bilang, "Lo harus bisa ngomong pakai bahasa Batak." Dia bilang, "Waduh, yang bener Pak, iya ini teksnya dialek coachnya akan ketemu lo, coba lo hafalin gitu." Dan akhirnya dihafalin sekitar mungkin 4 hari, 5 hari, ngebenerin dialeknya selama seminggu. Tapi akhirnya nyantol banget tuh semua kalimat. Jadi pas lagi syuting, kapanpun ada ekstras orang Batak, gue ngomong kalimat itu mulu ke dia gitu. Tapi tahu artinya? Walaupun nggak nyampe. Tahu artinya. Apa sih kalimatnya? Jangan dong. Nonton filmnya nanti. Kalau ada dialog Batak nggak? Pertama sempat didiskusikan, habis itu kemudian kita memutuskan kayaknya memang untuk Minar ini tidak mau ada dialog Batak sama sekali. Terus tiba-tiba last minute seminggu sebelum kami syuting ada tambahan dialog Batak, sama kayak Kak Radit. Terus siapa dia yang ngafalin dulu, tahu artinya dulu, hafalin gimana titik komanya dulu. Walaupun habis itu berhasil, tapi ternyata tidak jadi masukan film. Jadi dia udah ngapalin lama ya, udah berapa hari? Seminggu sebelum syuting dia pakai aku seminggu udah sebelum tahu. syuting, dia lagi nunggu di ruangan masih ngapal di adegan itu mau diambil. Tiba-tiba kayak, oke kita next scene. Maksudnya dialog gue yang Batak mana? Tapi kenapa saya jadi Pak? Gak apa, tapi itu seru. Ariel turun berat badan berapa sih untuk project ini? Kalau buat film aku biasanya paling 5 kilo gitu, 5-7 kilo, karena memang harus untuk keperluan kamera kan. Berapa lama? Lumayan cepat, alhamdulillah memang aku membuat pola hidup dan diet yang baik udah beberapa tahun terakhir, jadi metabolisme cukup baik untuk naik berat cepat. Kalau saya nurunin sekitar 5 cm ya badannya. Sebenarnya Aslinya harusnya saya naik tinggi gitu ya. sih. Aslinya saya tinggi. Enggak, aslinya harus gini ya. Nggak usah tinggi. Kalau buat Bang Dika selain atau di sini? rokok tadi yang beda, apalagi yang Rokoknya beda. Ngerokok itu susah loh. Kenapa makin kesana ya? Rokok itu susah loh. Ya kalau ada orang-orang yang udah ajarin rokok. Karena kan awal-awal gue mulutnya yang rokok kan, itu salah diketawain sama orang. Jelek banget terus dia ngerokok gini. Terus apa salahnya sih rokok diselipin di sini? Enggak, masalah kayak tangan cewek kamu tuh katanya. gini doang Kak. Aku tuh bener-bener tangannya lurus. Tapi kan begini kan, gini juga. Ya pokoknya itu disalahin juga. Jadi gue belajar tuh lama. Terus sama waktu itu sempat dibilang jangan mulutnya yang mendekat, tapi tangannya yang ke mulut. Nah itu juga salah karena gue jadinya gini kan, rokok kan, itu juga salah. Tapi untuk diajarin, jadi kita nongkrong diajarin gitu. Berarti itu salah satu Ari, maju dikit, Ari. belajar kriteknya atau gimana? Enggak sih, kalau udah syuting udah. tapi ada adegan ngerokok itu Karir banyak. boleh maju sedikit nggak Pak? Di film nggak tahu ya karena gue belum melihat editing film ya. Tapi kalau di set sih ada beberapa kali sih, ada beberapa scene gitu. Dan untungnya dari Soraya mereka ngebeliin rokok yang minim nikotin atau apa, gue nggak tahu. Gue cari juga sih ada yang buat prop film. Dibeliin sama mereka, akhirnya pakai yang kayak gitu buat latihan. Jadi nggak ada efek bikin batuk atau? Bikin batuk
enggak sih. Cuma masalahnya anak gue nggak suka bau rokok kan. Anak-anak gue tuh paling nggak suka bau rokok. Jadi kalau pulang ke rumah tuh udah pasti harus ganti bapak ya. Kayak ganti baju. Itu sekalian bapaknya ganti. Itu yang pernikahan bapak itu di Medan atau di Jakarta sih? Jakarta. Kebetulan saya nggak ikut di pernikahan Batak itu. Tapi saya dapat kabar Ariel sama Pak Sunil datang ke sana. Ariel bawa 400 sekalian. Tapi ya serius banget sih film ini dibuat dengan Dikemasnya ya, dikemasnya dengan serius dan juga sangat mewah sih. Bahkan pernikahan Batak itu kan saya sempat share juga tuh di Guest Story tuh pas kita lagi ada behind the scene pernikahan Batak, dibuatnya tuh beneran kayak pernikahan Batak. Artinya ada pemangku adat di sana, ada rundownnya tuh bener-bener rundown pesta Batak beneran. Sehingga orang-orang di komen kayak, "Bang, lu kenapa nggak ngasih tahu, kan gue mau numpang kawin." Karena kan abis itu set dibongkar atau segala macam. Syuting sendiri kapan sih? 2 tahun lalu. Nggak, tahun ini sih selesainya. Februari ya, itu ya. Nggak tahu kapan sih itu syuting. Iya kayak awal tahun gitu. Iya. Februari. Oke sih, kira-kira. Thank you semuanya. Makasih.